Hai, perkenalkan nama saya Priskadium dengan NPM 521900087. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul P-type oxide semiconductors as Hall collectors in dye-sensitized solid-state solar cell, atau semikonduktor oksida tipe P sebagai kolektor Hall padat pada DSSC, dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Gebhardus Jugian Gilyaman, SSI MSc. Pendahuluan. Solid state dye-sensitized solar cell sering menemui masalah short current dan keterbatasan transportasi massal ion yang mengakibatkan efisiensi konversinya rendah dibandingkan dengan DSSC dalam versi cair. Hanya ada beberapa jenis semikonduktor tipe P yang telah diuji sebagai kolektor Hall padat, yaitu tembaga 1 tiosianat dan tembaga 1 iodida. Kolektor Hall padat yang cocok harus sesuai dengan celah dan posisi pita, yaitu tepi atas pita valensi semikonduktor tipe P harus ditempatkan di atas tingkat keadaan dasar pewarna. Meskipun tembaga 1 tiosianat dan tembaga 1 iodida memiliki pita yang sesuai dengan posisi celah dan posisi pita, namun keduanya kurang stabil dan cenderung terdegradasi dalam waktu singkat. Kemerosotan yang cepat ini terjadi karena kelebihan yodium dalam lapisan tembaga 1 tiosianat, dan tembaga 1 tiosianat cenderung teroksidasi di bawah sinar matahari. Mengenai stabilitas, semikonduktor oksida anorganik adalah pilihan yang baik sebagai konduktor Hall untuk solid state dye-sensitized solar cell. Semikonduktor oksida anorganik jarang digunakan sebagai konduktor Hall pada solid state dye-sensitized solar cell sampai saat ini. Sebagian besar terjadi karena kelangkaan semikonduktor oksida tipe P dan kesulitan fabrikasi semikonduktor oksida pada titanium dioksida. Dengan demikian, ketersediaan semikonduktor tipe P jenis baru perlu diteliti menggunakan oksida tipe P dalam solid state dye-sensitized solar cell sebagai kolektor Hall. Prosedur kerja. Tembaga aluminat dibuat dengan metode hidrotermal. Langkah yang pertama adalah natrium aluminat dan tembaga 1 klorida dicampur dalam rasio 1:1 dan ditempatkan di autoklav. Lalu diisi hingga 70% dari total volume dengan air suling. Kemudian autoklav yang telah disegel disimpan pada suhu 350 derajat Celcius selama 24 jam. Endapan yang dihasilkan disaring dan dicuci dengan larutan amonia cair, asam klorida, dan terakhir menggunakan air suling sampai ion kloridanya habis. Kemudian tambahkan fluka nikel 2 oksida secukupnya. Lapisan padat nanokristalin dari titanium dioksida dibuat dengan prosedur berikut. Yang pertama, di etanol amina sebanyak 18 tetes ditambahkan ke dalam 5 ml isopropanol, diikuti dengan penambahan titanium isopropoksida sebanyak 0,60 ml dan diaduk hingga merata. Yang kedua, larutan yang telah disiapkan dilapisi spin pada kaca konduktor dengan kecepatan 2000 rpm. Yang ketiga, film tipis disinter pada suhu 500 derajat Celcius selama 1 jam dan prosedurnya dilakukan 2 kali hingga mencapai ketebalan 200 nanometer. Yang keempat, setelah lapisan titanium dioksida terbentuk, titanium oksida berpori dilapisi pada titanium oksida padat dengan metode Dr. Blade, yaitu dengan bantuan batang pengaduk atau spatula untuk meratakan pasta. Lapisan-lapisan tersebut diwarnai dan diamati agar tetap terendam dalam 5,0 × 10⁴ molar larutan cis-bis tiosianat, bis 2,2 pipiridil, 4,4 dikarboksilat, rutenium 2 dalam etanol selama 6 jam. Yang keenam, film dan spin yang telah diwarnai dilapisi pada 1000 rpm selama 2 menit. Yang ketujuh, efisiensi konversi energi diukur di bawah simulasi sinar matahari, dan insiden photon to current efisiensi diukur menggunakan sistem evaluasi sel surya. Yang kedelapan, kurva reaktifikasi gelap direkam menggunakan elektroda yang telah diwarnai, yaitu titanium oksida, tembaga aluminat, titanium dioksida, dan nikel 2 oksida.
Spektrum reflektansi difus diamati menggunakan spektrometer Simanzo. Kemudian, mikrograf elektron diamati dengan mikroskop elektron atau SEM. Yang kesembilan, untuk mengukur kapasitansi, pelat berlapis oksida direndam dalam larutan natrium sulfat dan kapasitansi diukur sebagai fungsi potensial melintasi lapisan muatan ruang pada frekuensi 750 Hz dan 1 kHz. Hasil dan pembahasan. Mari kita lihat gambar yang pertama. Ini merupakan gambar pola difraksi dari tembaga aluminat yang diamati menggunakan XRD. Di sini kita dapat melihat bahwa pada pola difraksi 104 mengalami sedikit pergeseran. Ini membuktikan bahwa bubuk dari tembaga aluminat terbentuk dengan baik. Lalu gambar yang kedua, ini merupakan gambar kurva karakteristik hubungan antara tegangan dan intensitas dari nikel 2 oksida dan tembaga aluminat. Untuk nikel 2 oksida memiliki tegangan open circuit sebesar 510 mV dan untuk arus short circuitnya itu sebesar 0,017 mA. Lalu untuk tembaga aluminat memiliki tegangan open circuit sebesar 524 mV dan untuk arus short circuitnya itu sebesar 0,08 mA. Ini merupakan gambar kurva IV gelap pada bias bolak-balik. Kurva A, elektrodanya adalah sambungan antara titanium dioksida, pewarna, dan nikel 2 oksida. Kurva B, elektrodanya adalah titanium dioksida, pewarna, dan tembaga aluminat. Karakteristik dioda yang berfungsi sebagai perangkat fotovoltaik pada kurva A tidak ada. Tetapi pada kurva B, peningkatan perilaku diodanya terlihat jelas. Penyempurnaan peningkatan dari sambungan dioda-dioda tersebut akan terlihat ketika sel dibuat dengan pewarna. Berdasarkan hasil yang telah dibahas sebelumnya, jelas bahwa nikel 2 oksida dan tembaga aluminat berfungsi sebagai kolektor Hall pada DSSC. Sel yang dibuat dengan titanium dioksida atau pewarna atau grafit tidak menunjukkan adanya photocurrent yang membuktikan bahwa elektroda tanpa nikel 2 oksida atau tembaga aluminat tidak menunjukkan karakteristik sel surya. Mekanismenya seperti gambar di samping. Struktur perangkat terdiri dari lapisan titanium oksida padat dan berpori yang seperti terlihat pada gambar. Ini merupakan lapisan dari titanium oksida yang ditutup dengan lapisan nikel 2 oksida atau tembaga aluminat. Lalu, untuk pembangkitan arus foto atau fotocurrent, pertama, cahaya diserap oleh molekul zat warna yang dilekatkan pada lapisan titanium dioksida. Ini mengakibatkan keadaan tereksitasi. Lalu, elektron dalam keadaan tereksitasi dari zat warna ditransfer atau diinjeksikan ke pita konduksi dari titanium dioksida. Sedangkan zat warna terfotooksidasi direduksi dengan transfer elektron dari pita valensi dari nikel 2 oksida atau tembaga aluminat yang merupakan kolektor Hall, sehingga menghasilkan arus foto atau photocurrent melalui sirkuit eksternal. Nilai short current dan efisiensi DSSC yang dibuat dengan nikel 2 oksida atau tembaga aluminat yang merupakan kolektor Hall lebih rendah daripada nilai short current dan efisiensi sel yang dibuat dengan tembaga 2 iodida sebagai kolektor Hall. Sambungan yang tepat antara molekul perwarna dan kolektor Hall sangat penting agar kolektor Hall menjadi efisien. Pewarna dan kolektor Hall akan terhubung jika ukuran kristal kolektor Hall sebanding dengan ukuran kristal pada lapisan tipis titanium dioksida. Ukuran kristal kolektor Hall memiliki peran penting dalam menentukan short current dan kinerja sel surya secara keseluruhan. Ini merupakan tampilan gambar dari lapisan iodida yang diamati menggunakan SEM. Gambar yang pertama merupakan tampilan dari lapisan titanium dioksida, lalu gambar yang kedua merupakan gambar dari lapisan titanium dioksida dan nikel 2 oksida, dan gambar yang ketiga merupakan gambar dari lapisan titanium dioksida dan tembaga aluminat. Pembentukan gumpalan partikel terlihat jelas dalam gambar yang ditampilkan menggunakan SEM.
Analisis Sen mengungkapkan bahwa ukuran kristal dari nikel dioksida yaitu 3 mikrometer dan tembaga aluminat sebesar 5 mikrometer. Itu lebih besar dari titanium dioksida yaitu 0,1 mikrometer. Karena ukuran partikel lebih besar dari ukuran kolektor Hall, itu mengakibatkan partikel sulit untuk menembus kolektor Hall ke seluruh lapisan titanium dioksida. Ini mengakibatkan kontak yang lemah antara lubang kolektor dan zat warna. Gambar penampang melintang dari titanium dioksida dan nikel 2 oksida yang ditunjukkan pada gambar 2 ini membuktikan bahwa semakin besar nikel 2 oksida diendapkan hanya pada lapisan luar dari film tipis titanium dioksida tanpa pengisian pori pada seluruh lapisan titanium oksida membuatnya tidak terkontak dengan kolektor Hall. Kinerja sel surya yang buruk dari DSSC, nikel oksida dan tembaga aluminat yang merupakan kolektor Hall dapat dikaitkan dengan ukuran partikelnya yang besar yang menghambat seluruh lapisan dai titanium dioksida dengan kolektor Hall. Konduktivitas bahan dari lapisan tipis tembaga aluminat TPP berkisar antara 0,1 dan 1,0 Siemens cm/1 dengan densitas pembawa dan mobilitas order yaitu sebesar 1 kali 10 pangkat 17 cm/3 dan 10 cm2 per volt second. Jadi, konduktivitas TPP yang rendah dari nikel 2 oksida dan tembaga aluminat itu berhubungan dengan efisiensi sel surya yang buruk. Kesimpulan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk meningkatkan kinerja sel surya dye sensitized solar cell dengan oksida TPP yang merupakan kolektor Hall, maka oksida TPP harus diisi pada seluruh jaringan titanium dioksida.